saat ini saya hanya, kalau tadi dua ustaz ini agak keras-keras, kalau saya yang lembut-lembutnya, ya. Nah, berkenaan dengan hati lah ya. Jadi untuk menghidupkan hati ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan. Karena semua perbuatan kita itu tergantung dari hati kita. Kalau hati kita ini buruk, maka buruk semua perbuatan kita. Kalau hati kita ini baik, maka baik semua apa yang kita lakukan. Yang pertama, ya, di dalam kitab tentang hati ini, yang pertama tentang zikrullah wa tilawatil Quran, memperbanyak zikir dan membaca Al-Quran. Jadi untuk melembutkan, untuk menghidupkan hati kita, yang pertama tadi kita lakukan zikrullah wa tilawatil Quran. Jadi memperbanyak zikir kepada Allah dan banyak membaca Al-Quran. Rasulullah mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu, kata Rasulullah, adalah orang yang belajar Al-Quran atau mengajarkan Al-Quran. Jadi orang baik itu banyak, tapi orang yang terbaik, kata Rasulullah, tidak banyak. Siapa orang yang terbaik? Adalah orang yang belajar Al-Quran atau mengajarkan Al-Quran. Nah, orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran, insya Allah hatinya ini selalu hidup, selalu hidup hatinya. Kalau hati ini hidup, otomatis dia selalu ingat kepada Allah. Makanya perlu hati kita ini selalu hidup, ya. Makanya zikrullah dan baca Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah memperbanyak doa, minta kepada Allah. Uda'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku, kata Allah, maka akan aku kabulkan. Minta kepada Allah. Sebagaimana disampaikan oleh Ustaz Ahmad Antoni tadi, bahwa minta kepada Allah, bukan minta kepada manusia, minta kepada Allah. Kalau udah minta kepada Allah, apapun akan dikabulkan oleh Allah. Ya. Nah, kalau mintanya kapan, Bu? Ya, ada waktu-waktu yang mustajab untuk minta kepada Allah. Di antaranya antara azan dan iqamah, itu juga waktu yang mustajab untuk minta kepada Allah. Ad-du'a bainal iqamah, ad-du'a bainal azan wal iqamah la yardu, kata Rasulullah. Doa antara azan dan iqamah itu tidak tertolak. Artinya dikabulkan, minta kepada Allah. Antara azan, nah, kemudian sebelum qomat, nah kita minta berdoa kepada Allah. Itu salah satu tempat yang mustajab untuk berdoa kepada Allah. Kemudian sebelum subuh, artinya ya kita tahajud, minta kepada Allah sebelum datangnya waktu subuh. Nah, minta kepada Allah itu juga langit lagi terbuka, minta ketuk nih pintu langit. Ya, salah satu mengetuk pintu langit dengan cara sholat malam. Minta. Nah, itu juga akan membuka hati kita, akan menghidupkan hati kita. Nah, jadi jangan sampai hati kita ini mati. Ada hati yang sudah mati. Jadi jangan sampai hati kita mati. Kemudian yang ketiga, saya singkat-singkat saja, ya, memperbanyak salawat kepada Rasulullah. Ya, jadi perbanyak salawat. Jangan kita hanya minta diselamatkan oleh Rasulullah, tapi kita tidak pernah berselawat kepada Rasulullah. Perbanyak selawat. Kapan saja kita sambil jalan berselawat kepada Rasulullah. Ya, kita mungkin dalam bekerja kita berselawat kepada Rasulullah. Ya, jadi perbanyak selawat kepada Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang dimuliakan